Halo guys, balik lagi bersama aku Claudia di segmen berita harian edisi 16 April 2025 yang akan nyajiin berita terfresh nih buat kalian semua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi dari Daily Gong. Oke, langsung aja kita mulai. Kalian tahu gak sih, kadang berita soal pemerintah itu suka dianggap berat ya. Tapi tenang, hari ini kita bahas yang ringan aja, tapi tetap penting, yaitu kabar dari Jember. Yes, kita bakal ngomongin soal apa saja sih yang udah dicapai sama Bupati Jember selama 100 hari pertamanya kerja. Baru 3 bulan lebih dikit, tapi ternyata udah ada progres yang lumayan menarik loh. Jadi gini, hari Senin malam tanggal 14 April 2025 kemarin, pemerintah Kabupaten Jember ngadain konferensi pers di kantor DPU Bima Marga dan Sumber Daya Air. Di situ Bupati Jember Muhammad Fawait langsung nyampein sendiri capaian program selama 100 hari pertamanya menjabat. Nah, konferensi bukan cuma formalitas doang, tapi juga bagian dari dan akuntabilitas pemerintahan, alias biar rakyat itu tahu pemimpinnya itu udah ngapain sejak dilantik. Yang menariknya, konferensi ini diadakan malam hari dan settingnya di kantor teknis. Artinya, vibes-nya bukan cuma pidato-pidato doang, tapi lebih ke nunjukin langsung kerja lapangan kerja juga. Dan yang perlu kita apresiasi, 100 hari ini dijadikan momentum buat nunjukin bahwa pemerintah kerja bukan cuma di atas kertas, tapi juga mulai nyentuh lapangan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini penting sih buat kita Gen Z dan juga milenial? Jawabannya simple, karena kita juga bagian dari warga daerah. Kita yang tinggal, kerja, kuliah, atau bahkan lahir di Jember pasti ikut ngerasain langsung nih dampaknya. Misalnya, jalanan jadi lebih aman buat anak-anak muda yang naik motor, transportasi publik lebih teratur, atau pengelolaan air yang bikin kita nggak was-was lagi nih saat musim hujan. Selain itu, gaya kepemimpinan kayak gini juga bisa jadi bahan refleksi. Apakah kita pengen pemimpin yang kerjanya nyata, transparan, dan langsung turun ke lapangan? Atau kita masih oke aja dengan sekedar manis di medsos tapi zong di dunia nyata? Tapi tentu, yang namanya 100 hari itu baru permulaan, belum bisa jadi ukuran mutlak. Yang perlu digarisbawahi adalah konsistensinya. Apakah kinerja ini bakal terus jalan di bulan ke-6, ke-12, atau bahkan akhir masa jabatan? Karena banyak juga kan yang semangat di awal doang, tapi makin ke belakang malah adem ayem. Masyarakat termasuk anak muda punya peran penting nih buat terus ngawasin, kasih masukan, bahkan kritik kalau perlu. Dan yang keren, sekarang kita bisa lakuin itu lewat banyak hal. Nggak cuma demo di jalan, tapi juga lewat media sosial, forum diskusi, sampai partisipasi dalam kegiatan komunitas. So, itu dia berita dari Jember soal 100 hari pertama kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait. Awal yang lumayan positif dan semoga bukan cuma gimmick semata ya. Kamu sendiri pernah ikut kegiatan atau program daerah yang menurutmu impactful atau justru malah skeptis sama yang namanya laporan kerja kepemimpinan? Jangan lupa ya untuk share pendapat kalian di kolom komentar. Aku Claudia, bye-bye. Hai guys, balik lagi bersama aku Iren. Kali ini kita bakal bahas kabar baik dari Perpustakaan Umum Kota Malang yang ternyata tetap aman dari dampak efisiensi anggaran pemerintahan kota. Jadi, meskipun beberapa sektor pelayanan publik mulai kena rem karena pengurangan anggaran, Perpus Kota Malang masih tetap jalan kayak biasa. Layanannya masih bisa diakses penuh dan gak ada yang dikurangi. Ibu Yayu Hermiati selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Malang bilang kalau efisiensi anggaran emang dilakukan, tapi itu lebih nyasar ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya terlalu mendesak, kayak pelatihan atau program lain yang masih bisa ditunda. Sementara itu, layanan utama ke masyarakat kayak peminjaman buku, baca di tempat, sampai akses koleksi digital, semuanya masih aman dan efektif kayak biasanya. Malah, sekarang tuh mereka justru lagi memperkuat sistem digital, biar masyarakat makin gampang akses koleksi mereka dari manapun. Intinya, meski anggaran lagi dikencengin, pelayanan Perpus tetap gas terus. Buat kalian yang butuh tempat yang tenang buat nugas, baca buku, atau sekedar nyari inspirasi, Perpustakaan Kota Malang masih menjadi pilihan yang solid banget. Kabar positif kayak gini tuh
jarang-jarang. Jadi yuk manfaatin fasilitas publik yang masih bisa diandalkan. Selanjutnya bakal dilanjutin sama host yang bakal ngebahas update berita lainnya. Jadi stay tune ya, sampai jumpa. Guys, sekarang kita membahas tentang viral video diduga anggota DPRD Sumut cekik pramugari di pesawat. Gila sih, drama kelas atas banget. Jadi gini guys, beberapa waktu lalu viral video seorang wanita yang lagi emosi berat di kabin pesawat. Dalam video itu, dia marah-marah sama salah satu pramugari dan bahkan diduga melakukan kekerasan fisik guys. Sampai sempat ngecekik segala loh. Orang-orang langsung gercep cari tahu dan muncullah kabar kalau wanita itu diduga kuat adalah anggota DPRD Sumatera Utara. Video ini langsung meledak dibahas di mana-mana, dari X sampai TikTok. Netizen langsung ngamuk dong. Namun disorot dalam kasus ini adalah Megawati Jebuah, anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Golkar. Nah, yang bikin makin panas dari penuturan beberapa pihak, katanya si pramugari lagi ngelaksanain sop biasa aja. Tapi si penumpang malah merasa terganggu. Terus ya meledak emosi dia. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak yang terkait. Tapi pihak maskapai dari netizen udah pada bereaksi duluan. Video berdurasi 1 menit, video berdurasi sekitar 1 menit, ini bikin publik bertanya-tanya, kenapa bisa separah itu? Pihak maskapai Lion Air langsung angkat bicara. Mereka bilang insiden itu terjadi di Bandara Kuala Namu, Medan. Dan setelah kejadian, pihak bandara serta keamanan langsung turun tangan. Lion Air juga bilang mereka lagi investigasi internal. Respect buat pihak maskapai yang gercep tangani ini ya. Sementara itu, DPRD Sumut juga diminta kasih klarifikasi. Partai Golkar sebagai partai naungan wanita tersebut katanya juga bakal memanggil yang bersangkutan. Tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari beliau. Seperti biasa, netizen gak tinggal diam. Banyak yang ngetek akun resmi, minta pelaku diproses hashtag semacam Save Pramugari dan DPRD harus bertanggung jawab mulai bermunculan. Ya jelas publik berharap banget ada tindakan nyata, bukan cuma minta maaf doang, tapi juga harus hukum yang transparan dan adil. Karena ya kekerasan apalagi di ruangan publik kayak pesawat itu nggak bisa ditolerir guys. Itu dia rangkuman berita hari ini. Jangan lupa ikuti terus Daily Gong supaya nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Bye-bye! Emong